Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswaku yang berada di seluruh dunia, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan part 1, organ pernapasan manusia. Ya, di sistem pernapasan ini kalian nanti akan mempelajari tentang organ-organ yang menyusun pernapasan pada manusia. Saya sendiri, R. Puji Prianto, yang akan memandu kalian di dalam proses pembelajaran sistem pernapasan pada manusia. Untuk standar kompetensi, siswa diharapkan mampu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kemudian untuk keterampilannya diharapkan siswa mampu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Check it out. Ya, untuk gambaran video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Kemudian organ-organ yang menyusun pernapasan manusia mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, paru-paru, dan alveolus. Organ pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia terdiri atas rongga hidung, faring atau tekak, laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronchus, ini cabang dari trakea. Kemudian bronchus bercabang lagi menjadi bronchiolus menuju ke alveolus. Ya, paru-paru sebagai alat pernapasan utamanya. Dan terakhir alveolus. Ya, rongga hidung. Organ pernapasan yang berhubungan langsung dengan udara luar ini adalah rongga hidung. Rongga hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung yang berfungsi di dalam menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir juga melengkapi organ pernapasan, berfungsi sebagai perangkap benda asing seperti virus, bakteri, dan debu yang masuk terhirup saat bernapas. Kemudian berikutnya adalah konka. Konka ini mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu luar dengan dalam tubuh. Dan fungsinya yang utama adalah menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya adalah faring. Faring ini adalah organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Faring tersusun atas otot rangka, kontraksinya membantu di dalam proses menelan makanan yang dilapisi membran mukosa. Jalur masuknya udara dan makanan. Jadi faring ini merupakan jalur masuknya udara dan makanan. Ruang resonansi suara serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Berikutnya adalah laring atau ruang suara. Organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun
Dilapisi sel-sel epitel berfungsi untuk menutupi laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Udara yang melewati laring akan menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Berikutnya trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran sistem pernapasan. Berikutnya bronchus. Bronchus pada bagian paling dasar dari trakea. Trakea bercabang menjadi 2. Yang disebut dengan bronchus ya. Masing-masing bronchus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronchus tidak beraturan, tetapi berselingan dengan otot polos. Ya, berikutnya bronchioles. Di dalam paru-paru, bronchus bercabang lagi menjadi bronchioles. Pada ujung-ujung bronchioles terdapat gelembung-gelembung kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Berikutnya paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat pernapasan utama. Terbagi atas 2 bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmodexter, yang terdiri atas 3 lobus. 1, 2, 3. Dan juga paru-paru kiri, pulmo sinister, yang terdiri atas 2 lobus. 1, 2. Dibungkus oleh selaput 2 rangkap atau yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa, berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Berikutnya alveolus. Dinding alveolus terdiri atas 1 lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dindingnya berbatasan dengan pembuluh darah kapiler, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran gas-gas dengan yang ada di dalam pembuluh darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk pertukaran gas. Luas permukaan alveolus sama dengan 100 kali permukaan luas tubuh manusia yang menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Ya, ini adalah struktur paru-paru. Kemudian bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Ya, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.